Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN. Perkenalkan, saya Nustombi Sukmawijaya yang akan menjadi moderator pada podcast Smart Governance hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan reflektif, yaitu best practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kesehatan. Smart governance bukan hanya tentang digitalisasi atau penggunaan teknologi, tetapi juga tentang sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pelayanan. Namun dalam praktiknya tentu masih terdapat tantangan dan bahkan praktik-praktik yang kurang tepat yang dapat menghambat terwujudnya sistem yang ideal. Hari ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya tiga narasumber yang luar biasa dari berbagai satuan kerja. Boleh perkenalannya kakak-kakak? Halo, perkenalkan nama saya Indah Nazria. Saya dari RSUP Fatmawati sebagai perawat. Halo, saya Adelia Nur Aziza dari RSUP Fatmawati sebagai perawat juga. Halo, saya Syarifat Latifah dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Baik, terima kasih Kak. Baik, pada sesi pertama ini saya persilakan kepada Kak Ai Indah Nazria dalam konteks smart governance di lingkup kesehatan, khususnya di rumah sakit. Apa contoh bad practice yang masih sering terjadi dan berpotensi menjadi masalah besar jika tidak segera diselesaikan? Sekaligus bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Baik, terima kasih Kak Tommy atas kesempatannya. Kalau saya kan di lingkup kerjanya sebagai perawatnya di rawat inap. Nah, itu sering terjadi kehabisan cairan infus yang tidak terpantau. Akibatnya, jika sering terjadi infus itu akan namanya disebutnya infus blong. Nah, hal itu sering terjadi mengakibatkan udara dari selang infus masuk ke dalam pembuluh darah vena. Nah, gelembung udara ini bisa mengalir ke jantung, paru-paru, dan otak yang berpotensi menyumbat aliran darah yang menimbulkan komplikasi. Nah, hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemantauan dan beban kerja perawat yang tinggi. Nah, saya di sini mencari nih, ada nggak sih penelitian mengenai teknologi terbaru? Ternyata ada yang bernama Sistem Monitoring Infus berbasis Internet of Things atau IoT, berfungsi untuk mencegah kelalaian pemantauan manual, terus kehabisan cairan infus, sumbatan pada selang, dan risiko kesehatan pasien akibat keterlambatan penggantian infus. Sistem ini memberikan notifikasi real-time kepada tenaga medis atau saya sebagai perawat khususnya mengenai sisa volume cairan ke aplikasi Android seperti Telegram. Sehingga perawat dapat memantau cairan infus pasien dari HP tanpa harus cek langsung ke ruang rawat. Nah, ini kan bisa meningkatkan kualitas layanan. Dan semoga penelitian ini tuh bisa diterapkan di berbagai rumah sakit di Indonesia, khususnya di lingkup Kemenkes begitu. Wah, menarik juga ya Kak. Berarti dengan adanya teknologi sistem ini untuk pemantauan infus menjadi mudah, juga efisiensi dan akuntabel ya Kak, sesuai dengan smart government di mana sistem tata kelola yang cerdas, efisiensi untuk meningkatkan kualitas layanan. Iya, betul. Iya, saya juga sudah setuju, Kak. Selain dengan meningkatkan kualitas layanan, juga dengan pemantauan yang akurat, komplikasi dapat dihindari sehingga mempercepat pemulihan pasien dan mempersingkat lama rawat inap. Baik, saya juga sependapat dengan kakak-kakak sekalian bahwa perlu dilakukan inovasi sistem dengan penerapan smart governance terhadap sebuah masalah kesehatan yang terjadi, apalagi terkait kualitas layanan yang nantinya akan sangat berpengaruh dengan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Kak Adelia Nurul Azizah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kebetulan saya sendiri ini bertugas di ruang high care ya, Kak. Nah, jadi tindakan medis atau keperawatan itu pada umumnya harus terdokumentasi secara lengkap dan akurat. Namun, nyatanya di dunia pekerjaan ini ada beberapa kasus rekam medis pasien itu tidak terisi secara lengkap. Bisa jadi ini karena banyak tenaga kesehatan menganggap bahwa pengisian dokumentasi itu sepele atau tidak penting. Padahal pendokumentasian itu bagaikan dua sisi mata uang yang harus saling melengkapi. Jadi apa yang kita kerjakan itu juga harus tertulis. Nah, mengapa sih hal itu penting? Nah, karena apabila setiap tindakan kita yang sudah kita kerjakan tidak terdokumentasi, itu bisa menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya nih, layanan kepada pasien tidak dapat terklaim oleh pihak asuransi, pertanggungjawaban tindakan juga tidak tercatat dengan maksimal, hingga berakibat penurunan kualitas layanan. Nah, menurut saya, langkah pencegahannya itu dengan melakukan monitoring atau evaluasi terkait pendokumentasian kepada seluruh tenaga kesehatan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Nah, selain itu juga bisa dengan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis dan juga kita
sesama rekan kerja juga bisa saling mengingatkan, kurang lebih seperti itu, Kak. Baik, setuju ya. Dan perlu adanya reward dan punishment kayaknya untuk terkait hal tersebut ya. Misalnya rewardnya menjadi duta pendokumentasian yang lengkap gitu ya. Dan punishmentnya melakukan penyuluhan terkait penyakit yang lagi tren kayak gitu. Iya, Kak, setuju agar menjadi perhatian bersama. Baik, setuju banget Kak, karena pendokumentasian merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita telah melakukan tindakan medis dan tindakan lain yang sesuai dengan manajemen ASN, yaitu pendokumentasian yang kita kerjakan harus transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya untuk Kak Syarifatul Latifah dari perspektif Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan, apa contoh bad practice yang sering menghambat terwujudnya smart governance di sektor kesehatan sesuai dengan lingkup kerja kakak? Oke, terima kasih Kak Tommy. Salah satu yang cukup sering terjadi adalah digitalisasi yang belum diiringi dengan profesionalisme. Jadi sistem e-procurement itu sudah ada, aplikasi sudah berjalan, tetapi perencanaannya belum berbasis data yang kuat, dan SDM yang ditugaskan juga belum tentu dengan kompetensinya. Akibatnya proses menjadi lambat dan kurang optimal. Berarti bukan teknologinya yang salah ya kak ya, tetapi tata kelola dan SDM-nya ya. Iya, betul sekali, Kak. Dalam konsep Smart ASN, digitalisasi harus selalu dibarengi dengan pola pikir yang inovatif dan kolaboratif. Jadi, jika data tidak terintegrasi dan koordinasi antar unit kurang, maka sistem secanggih apapun tidak akan optimal. Nah, untuk mencegah hal ini terulang, pertama kita perlu memperkuat sistem merit, yaitu memastikan SDM pengadaan benar-benar kompeten. Yang kedua, memaksimalkan dashboard monitoring berbasis digital agar proses transparan dan terukur. Dan yang ketiga, membangun budaya kolaboratif antara PPK, Pokja, dan unit teknis. Nah, alternatif terbaiknya adalah menggabungkan tiga hal itu, yaitu yang pertama sistem yang terintegrasi, yang kedua SDM yang profesional, dan ketiga komitmen integritas. Karena smart governance bukan hanya soal aplikasi, tetapi tentang tujuan atau sistem tata kelola yang cerdas dan adaptif dan akuntabel. Oke, menarik sekali. Nah, kalau begitu bagaimana tanggapan dari sisi rumah sakit ya? Silakan kak. Oke, untuk tanggapan dari sisi rumah sakit, kami juga sepakat ya, Kak ya. Jadi jika perencanaan dan koordinasi itu tidak berbasis data, itu malah dampaknya bisa langsung ke pelayanan pasien. Nah, maka dari itu kolaborasi sangat penting. Rumah sakit harus menyampaikan kebutuhan secara evidence based dan pengadaan harus berjalan profesional secara transparan. Jika sistem merit, digitalisasi dan kolaborasi berjalan bersama, maka smart governance benar-benar bisa terwujud. Baik, terima kasih atas insight yang sangat reflektif dan konstruktif ya kakak-kakak ya. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa smart governance tidak cukup hanya dengan teknologi. Dibutuhkan integritas, kolaborasi, kompetensi, serta komitmen bersama dalam menjalankan tata kelola yang baik, khususnya di sektor kesehatan. Semoga diskusi ini menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan organisasi. Saya Nastami Sukmawijaya bersama narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.